Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya akan membacakan mengenai perubahan kode etik notaris yang diubah melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29 sampai 30 Mei 2015. Bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1. Dalam kode etik notaris ini yang dimaksud dengan poin 1, Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah perkumpulan atau organisasi bagi para notaris yang berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 diakui sebagai badan hukum reh-persen berdasarkan Government Besuit tanggal 5 September 1908 nomor 9 merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia sebagaimana hal itu diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan anggaran perkumpulan notaris yang telah mendapatkan penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 nomor J.A.5-117-6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 6 dan perubahan anggaran dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 12 Januari 2009 nomor AHU 03.AH.01.07 tahun 2009. Oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3 tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 1 poin 2 Kode Etik Notaris. Dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan. Pasal 1.3, disiplin organisasi adalah kepatuhan anggota terhadap peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan. Pasal 1.4, notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Pasal 1.5, pengurus pusat adalah pengurus perkumpulan pada tingkat nasional yang mempunyai tugas kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama perkumpulan baik di luar maupun di muka pengadilan. Pasal 1.6, pengurus wilayah adalah pengurus perkumpulan pada tingkat provinsi atau yang setingkat dengan itu. Pasal 1.7, pengurus daerah adalah pengurus perkumpulan pada tingkat kabupaten atau kota atau yang setingkat dengan itu. Pasal 1.8, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat, dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan, Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional. Poin B, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi. Poin C, Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat kabupaten atau kota.
Pasal 1.9, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh antara lain anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan atau disiplin organisasi. Poin selanjutnya, orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik. Pasal 1.10, kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus dan atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Pasal 1.11, larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Poin 2, pasal 1.12, sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksud sebagai sarana, upaya, dan alat memaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris. Pasal 1.13, eksekusi adalah pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bab 2, mengenai ruang lingkup kode etik. Pasal 2, kode etik berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain atau selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bab 3, mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban pasal 3, notaris atau maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris wajib: 1. Memiliki moral akhlak serta berkepribadian baik. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris. Pasal 3.3, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan. Keempat, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Poin 5, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. Poin 6, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Poin 7, memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Pasal 3.8, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Poin 9, memasang satu papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 x 40 cm, 150 x 60 cm, atau 200 x 80 cm yang memuat A. Nama lengkap dan gelar yang sah, B. Tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, C. Tempat kedudukan, D. Alamat kantor dan nomor telepon fax. Dasar papan berwarna putih dengan huruf warna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. Pasal 3.10, hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan. Pasal 3 ayat 11, menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan. Pasal 3.12, membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Pasal 3.13, membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
Poin 14, melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Poin 15, menjalankan jabatan notaris di kantornya kecuali karena alasan-alasan tertentu. Poin 16, menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas, jabatan, dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. Pasal 3.17, memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan atau status sosial. Pasal 3.18, membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang tentang jabatan notaris dan kode etik. Pasal 4 mengenai larangan notaris maupun orang lain atau selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris dilarang untuk 1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan. Pasal 4.2, memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi notaris atau kantor notaris di luar lingkungan kantor. 4.3, melakukan publikasi ataupun promosi baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatan menggunakan sarana media cetak atau elektronik dalam bentuk A. Iklan, B. Ucapan selamat, C. Ucapan bela sungkawa, D. Ucapan terima kasih, E. Kegiatan pemasaran, F. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Pasal 4.4, bekerja sama dengan biro jasa atau orang atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Pasal 4.5, menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Pasal 4.6, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Pasal 4.7, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain. Pasal 4.8, melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pasal 4.9, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Pasal 4.10, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Pasal 4.11, mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain. Pasal 4.12, menjelekkan dan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahannya yang dibuat dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. Pasal 4.13, tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
Pasal 4.14 membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Pasal 4.15 menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4.16 membuat akta melebihi batas kewajaran yang batasnya jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Pasal 4.17 mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan atau pembuatan akta. Pasal 5 tentang pengecualian, hal-hal tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga, ataupun media lain dengan tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. 2. Pemuatan nama dan alamat notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telek yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Pasal 5.3 memasang satu tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Pasal 5.4 memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku notaris. Bab 4 mengenai sanksi. Pasal 6. Poin 1, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa A. Teguran, B. Peringatan, C. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, D. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, E. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. 6.2 penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Pasal 6.3 Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutus dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa atau dari notaris aktif perkumpulan terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris dapat dijatuhkan sanksi teguran dan atau peringatan. Kemudian pasal 6.5 keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding. Pasal 6.6 keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Pasal 6.7 keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. Pasal 6.8 Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberi rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bab 5 tata cara penegakan kode etik. Bagian pertama mengenai pengawasan pasal 7. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh A. Pada tingkat kabupaten atau kota oleh pengurus daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. B. Pada tingkat provinsi oleh pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah. C. Pada tingkat nasional oleh pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Bagian kedua, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi.
1. Fakta dugaan pelanggaran. Pasal 8 poin 1. Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan. Pasal 8.2, pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya. Yang kedua, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama. Pasal 9 poin 1, Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, lambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja, Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib secara tertulis wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirim selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Pasal 9.2, dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk kedua kalinya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah pemanggilan pertama. Pasal 9.3, dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk ketiga kalinya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah pemanggilan kedua. Pasal 9.4, apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kode Etik. Pasal 9.5, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa. Pasal 9.6, Dewan Kehormatan yang memeriksa selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal sidang terakhir diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam surat keputusan. Pasal 9.7, apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan surat keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Pasal 9.8, Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus pusat, Dewan Kehormatan Pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Pasal 9.9, dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam kongres, maka wajib diberitahukan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus pusat, Dewan Kehormatan Pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Pasal 9.10, pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa harus A. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota bersangkutan. B. Selalu menjaga suasana kekeluargaan. C. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya. Pasal 9.11, sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka.
Pasal 9.12, sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota. Apabila pembukaan sidang jumlah quorum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 menit. Apabila pengunduran waktu tersebut quorum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. Pasal 9.13, setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara. Pasal 9.14, apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Kemudian pasal 10 mengenai pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding. Poin 1, permohonan banding dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah. 10.2, permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada pengurus pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Pasal 10.3, Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan atau fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Pasal 10.4, setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat. Pasal 10.5, Dewan Kehormatan Pusat wajib memutus permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir. Pasal 10.6, apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat 5 di atas. Pasal 10 ayat 7, Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggal surat keputusan. Pasal 10.8, dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 hari kerja sebelum Kongres diselenggarakan. Pasal 10.9, permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusannya kepada pengurus pusat, Dewan Kehormatan Pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Pasal 10.10, Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirimkan semua salinan atau fotokopi berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat. Pasal 10 ayat 11, Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Kongres. Pasal 10.12, Kongres wajib memutus permohonan banding dalam Kongres tersebut. Pasal 10.13, apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam Kongres, maka Kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut. Pasal 10.14, Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus pusat, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah. Poin 15, keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal
A. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan. B. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, menerima keputusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan. C. Dewan Kehormatan Pusat atau Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding. Pasal 11 Ayat 1, ketentuan dan tata cara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh anggota dan orang lain yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Pasal 11 ayat 2, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada pasal 3 dan pasal 4 akan diatur dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Bagian ketiga, mengenai pencatatan atas sanksi dalam pelanggaran kode etik. Pasal 12, pengurus pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota perkumpulan atas setiap keputusan Dewan Kehormatan Daerah atau Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Pusat atau Kongres yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bab 6, mengenai pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 13, tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan. Bab 7, pelanggaran terhadap kode etik. Pasal 14, pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dalam keanggotaan perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di atas wajib diberitahukan oleh pengurus pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bab 8, ketentuan penutup. Ayat 1, pengurus dan Dewan Kehormatan berhak dan berwenang untuk memberikan penerangan kepada anggota dan masyarakat tentang kode etik. Pasal 15 ayat 2, hal-hal mengenai pembinaan, pengawasan, penegakan kode etik yang tidak atau belum cukup diatur akan diatur dalam peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Ditetapkan di Banten pada tanggal 30 Mei 2015 oleh Presidium di Kongres Luar Biasa, ditandatangani oleh Bambang Heru Juwito selaku ketua, I.G.N. Agung Diatmika SH selaku wakil ketua dan Zul Trisman selaku sekretaris. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua.